Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Mubarak Nasruddin, Stambuk F121 20021, Fakultas Teknik Prodi Teknik Geologi Universitas Tadulako. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang field trip mandiri saya dalam rangka memenuhi tugas 6 Metamorph 21. Field trip mandiri yang saya lakukan ini terletak pada daerah Sungai Vautela pada Jumat 30 Juli 2021. Cuaca pada saat itu cerah sekali. Kemudian koordinatnya yaitu sud 0 derajat 5 menit 40,2 detik. Kemudian is 119 derajat 35 menit 24,8 detik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang geomorfologi di lapangan pada saat field trip mandiri. Nah, sebelum kita masuk ke situ, terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari geomorfologi itu sendiri. Geomorfologi sebenarnya dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perubahan-perubahan pada bentuk muka bumi dan secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang alam, yaitu meliputi bentuk-bentuk umum roman muka bumi serta perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang evolusinya dan hubungannya dengan keadaan struktur di bawahnya, serta sejarah perubahan geologi yang diperlihatkan atau tergambar pada bentuk permukaan itu. Pengamatan geomorfologi di daerah Sungai Vautela yaitu ketinggiannya 320,38 mdpl. Kemudian kemiringannya 8 sampai 15 derajat atau dikategorikan miring. Kemudian satuan geomorfologinya yaitu perbukitan. Warna soil abu-abu, tebal soil kurang lebih 0 sampai 2 meter. Tingkat pelapukan sedang, vegetasi di Sungai Vautela terdapat vegetasi pepohonan, semak, belukar. Kemudian tata guna lahan, perkebunan, peternakan, dan pemukiman. Jenis litologinya yaitu batuan beku. Jenis sungai periodik. Profil sungai U, lebar sungai 15,35 meter. Arah aliran sungai yaitu 237 derajat. Kemudian bencana yang sering terjadi di Sungai Vautela atau yang pernah terjadi yaitu banjir dan gempa bumi. Nah, baik, selanjutnya yaitu litologi yang berada di Vautela. Sebelum kita ke litologinya, terlebih dahulu kita harus paham atau mengerti apa itu pengertian dari litologi. Nah, litologi adalah deskripsi karakteristik yang fisiknya terlihat di singkapan, bisa dipegang sampai inti atau dengan menggunakan mikroskop perbesaran rendah. Karakteristik fisiknya meliputi warna, tekstur, ukuran butir, dan komposisi. Nah, kemudian pengamatan litologi pada batuan Sungai Vautela. Nah, jenis batuan yang terdapat di Sungai Vautela yaitu batuan beku. Warna segarnya putih, warna lapuk putih keabu-abuan. Tekstur dari batuan beku ini yaitu vaneritik. Kemudian strukturnya masif. Komposisi mineral pada batu beku tersebut yaitu kuarsa, plagioklas, dan hornblende. Batuannya yaitu granit. Kemudian kenisannya yaitu proses pembentukan batuan granit diawali dari bergeraknya magma dari dapur magma. Setelah itu magma mendapat tekanan dari bawah, kemudian lama-kelamaan mengalami proses kristalisasi yang terjadi pada suhu 900 derajat sampai 1100 derajat Celcius. Kemudian magma akan membeku dan menjadi batuan granit yang termasuk dalam jenis batuan beku. Kemudian kita masuk ke struktur batuan. Yang pertama, apa itu pengertian dari struktur batuan?
struktur batuan adalah gambaran tentang kenampakan atau keadaan batuan, termasuk di dalamnya bentuk atau kedudukannya. Struktur batuan mengamati ciri-ciri batuan dalam berskala besar yang dapat diamati di lapangan, seperti perlapisan, lineasi, kekar-kekar, dan vesikularitas. Oleh karena itu, sebongkah batuan atau hand specimen tidak dapat mendeskripsikan struktur batuan tersebut. Nah, sedangkan singkapan merupakan bagian yang terlihat dari bukaan batuan dasar atau deposit superficial purba pada permukaan bumi. Selanjutnya yaitu data struktur geologi yang terdapat pada singkapan di Sungai Vautela. Data struktur yang saya dapati yaitu dari hasil observasi lapangan struktur geologi yang terdapat di singkapan batuan beku ini, yaitu kekar gerus atau shear joint dan kekar tarik atau tensional joint, yang dimana peristiwa ini dapat kita lihat pada singkapan. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan dari hasil turun lapangan mandiri saya atau field trip mandiri saya. Mungkin lebih kurangnya mohon dimaafkan atau mungkin ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.